Indonesia siap untuk mengakui Israel. Wadidaw, wah. Terungkap alasan kuat Presiden Prabowo mau mengakui Israel secara diplomatik. Simak penjelasan selengkapnya dan jangan di-skip agar tidak salah paham. PDIP dan Budi Ari memanas bikin Puan Maharani murka karena tudingan yang diarahkan ke PDIP soal keterkaitan partai itu dengan judi online. Bagaimana berita selengkapnya? Simak sampai selesai. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia dengan isu politik yang mengguncang. Presiden Prabowo Subianto mengemukakan wacana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan ini disampaikan pada 28 Mei 2025 dalam pertemuan resmi dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta. Namun ada syarat tegas yang diajukan, Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat. Wacana ini langsung memicu gelombang reaksi baik di dalam negeri maupun di panggung internasional, mengingat posisi historis Indonesia sebagai salah satu pendukung utama perjuangan rakyat Palestina. Apa sebenarnya yang melatar belakangi langkah ini dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Mari kita telusuri secara mendalam. Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia konsisten menolak hubungan diplomatik dengan Israel sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan di atas dunia. Dukungan Indonesia terhadap Palestina telah menjadi pilar penting dalam kebijakan luar negeri, tercermin dari peran aktif dalam konferensi internasional, pengiriman bantuan kemanusiaan, hingga aksi solidaritas rakyat di berbagai daerah. Namun wacana pengakuan diplomatik terhadap Israel bukanlah hal baru. Di era Presiden Joko Widodo, isu normalisasi hubungan dengan Israel sempat mencuat, terutama terkait potensi kerjasama ekonomi dan investasi. Meski begitu, langkah tersebut tidak pernah terwujud karena kuatnya tekanan publik dan sensitivitas isu ini di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kini pernyataan Presiden Prabowo Subianto membuka kembali diskusi yang sensitif ini. Dalam keterangannya, beliau menegaskan bahwa pengakuan terhadap Israel hanya akan dilakukan jika Israel mengakui kedaulatan Palestina, termasuk dengan solusi dua negara yang adil. Langkah ini menurut pemerintah merupakan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator dalam konflik Timur Tengah, sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang teknologi, perdagangan, dan keamanan. Dukungan terhadap wacana ini datang dari beberapa tokoh politik termasuk sejumlah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kurung PDIP dan pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam kurung PBNU. Mereka menilai bahwa pendekatan diplomatik ini bisa menjadi terobosan realistis untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah sekaligus meningkatkan pengaruh Indonesia di panggung global. Selain itu, beberapa pihak menyoroti potensi manfaat ekonomi seperti akses ke teknologi canggih Israel di bidang pertanian, kesehatan, dan keamanan siber yang dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045. Namun wacana ini juga menuai penolakan keras dari berbagai kalangan. Organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dengan tegas menolak pengakuan terhadap Israel, dengan alasan bahwa agresi militer Israel di Gaza masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda penghentian pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina. Menurut Muhammadiyah, pengakuan terhadap Israel hanya dapat dipertimbangkan jika Israel menghentikan segala bentuk agresi, mengakui kedaulatan Palestina, dan mematuhi resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penolakan juga datang dari masyarakat sipil yang menyuarakan kekhawatiran melalui platform media sosial seperti X. Berdasarkan pantauan, mayoritas pengguna X menentang wacana ini, dengan banyak diantaranya mempertanyakan kesesuaian langkah ini dengan nilai-nilai konstitusi Indonesia. Beberapa netizen bahkan menyebut wacana ini sebagai pengkhianatan terhadap solidaritas Indonesia dengan Palestina. Sementara yang lain mempertanyakan motif di baliknya, termasuk dugaan adanya tekanan dari kekuatan global atau kepentingan ekonomi tertentu. Di tengah pro dan kontra ini, wacana ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah langkah ini benar-benar strategis untuk memperkuat posisi Indonesia atau justru berisiko memicu perpecahan di dalam negeri?
Dari sisi diplomatik, pengakuan terhadap Israel bisa membuka pintu hubungan dengan negara-negara lain yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain melalui Abraham Accords. Namun di sisi lain, langkah ini dapat memicu ketegangan sosial, terutama di kalangan masyarakat yang selama ini aktif menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Data dari platform X menunjukkan bahwa 60% unggahan terkait wacana ini bernada kontra, 30% mendukung dengan catatan, dan 10% bersikap netral. Angka ini mencerminkan betapa polarisasinya isu ini di kalangan publik. Wacana pengakuan diplomatik terhadap Israel ini jelas bukan perkara sederhana. Ia menyentuh akar sejarah, identitas nasional, dan visi Indonesia di panggung dunia. Apakah langkah ini akan menjadi terobosan berani yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain global atau justru memicu ketidakstabilan sosial di dalam negeri? Yang pasti diskusi ini masih akan terus bergulir dan suara rakyat akan menjadi penentu arah kebijakan ini. Bagaimana pandangan Anda? Apakah Indonesia seharusnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel demi kepentingan strategis atau tetap teguh pada sikap solidaritas dengan Palestina? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikuti terus perkembangan isu ini bersama kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo, nomor mahasiswa 1681/KT, di dalam juga polemik mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi telah menjadi sorotan publik selama beberapa waktu dengan Roy Suryo sebagai salah satu tokoh sentral yang secara vokal mempertanyakan dokumen tersebut. Roy Suryo bersama beberapa individu seperti Tifausia Tiasuma, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan ini terdaftar dengan nomor LP-B-2025-2025-SPKT-Polda METRO Jaya dengan tuduhan berdasarkan pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27A, 32, dan 35 UU ITE. Pada 22 Mei 2025, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum menyatakan bahwa ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada dalam kurung UGM terbukti asli berdasarkan uji laboratorium forensik. Pengujian tersebut mencakup analisis bahan kertas, tinta, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor yang menunjukkan dokumen tersebut identik dengan pembanding dan tidak ditemukan kejanggalan. Pemeriksaan juga diperkuat oleh keterangan saksi dari UGM dan teman seangkatan Jokowi, serta perbandingan dengan ijazah rekan kuliah lainnya. Dengan demikian, penyelidikan atas dugaan ijazah palsu dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana. Meski demikian, laporan Jokowi terhadap Roy Suryo dan pihak lain atas dugaan pencemaran nama baik masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Jokowi menegaskan sikapnya untuk tidak mencabut laporan, bahkan menolak usulan mediasi yang diajukan perwakilan keluarga alumni UGM dalam kurung Kagama, Cirebon Raya pada 15 Mei 2025. Penolakan ini menunjukkan tekad Jokowi untuk melanjutkan proses hukum hingga tuntas, memperkuat posisinya dengan bukti forensik yang telah diverifikasi. Roy Suryo yang tetap bersikukuh mempertanyakan keaslian ijazah menyatakan bahwa hasil uji forensik Bareskrim bukanlah putusan final dan menegaskan bahwa keabsahan dokumen hanya dapat ditentukan melalui pengadilan. Ia juga mengkritik kurangnya transparansi dalam proses forensik, menyoroti bahwa pemeriksaan harus mencakup 5 jenis tinta pada ijazah. Selain itu, Roy menegaskan haknya sebagai warga negara untuk memeriksa dokumen pejabat publik seperti Jokowi. Namun sikap ini berpotensi memperumit posisinya dalam proses hukum yang sedang berjalan. Prediksi nasib Roy Suryo jika proses hukum di Polda Metro Jaya berlanjut dan ijazah Jokowi telah terbukti asli secara forensik. Roy Suryo dan rekan-rekannya berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Berikut adalah beberapa skenario yang mungkin terjadi. 1. Tuntutan hukum pencemaran nama baik dan fitnah dengan bukti forensik yang kuat dan pernyataan Bareskrim bahwa ijazah Jokowi asli. Tuduhan Roy Suryo dapat dikategorikan sebagai penyebaran informasi palsu yang mencemarkan nama baik. Menurut pakar hukum pidana Albert Aries, tuduhan yang tidak terbukti dapat dianggap sebagai fitnah dengan ancaman hukuman lebih berat dibandingkan pencemaran nama baik biasa. Roy Suryo dan pihak lain dapat dikenakan pasal 310 dan 311 KUHP pencemaran nama baik dan fitnah serta pasal 27A, 32, dan 35 UU ITE yang mengatur tentang manipulasi dokumen elektronik dan penyebaran informasi yang menimbulkan kegaduhan.
Ancaman hukuman maksimal berdasarkan pasal-pasal ini bisa mencapai 6 hingga 7 tahun penjara, tergantung pada putusan hakim. 2. Pemeriksaan bukti tambahan. Polda Metro Jaya telah memeriksa 24 saksi termasuk Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma serta menerima 16 bukti fisik dan 9 video dari pelapor Pradi Bersatu. Jika bukti-bukti ini seperti unggahan media sosial dan pernyataan Roy di acara televisi terbukti memperkuat dugaan penghasutan atau penyebaran informasi palsu, posisi Roy akan semakin lemah. Penyidik juga telah memeriksa dokumen dan saksi tambahan seperti teman SMA dan kuliah Jokowi yang mendukung keaslian ijazah. Kurangnya bukti konkret dari Roy untuk mendukung tuduhannya dapat membuatnya sulit membela diri di pengadilan. 3. Potensi hukuman penjara atau denda mengacu pada kasus sebelumnya. Roy Suryo pernah dijatuhi hukuman 9 bulan penjara dan denda 150 juta rupiah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2022 atas kasus penodaan agama terkait unggahan meme stupa Candi Borobudur. Jika terbukti bersalah dalam kasus ini, Roy berpotensi menghadapi hukuman serupa atau lebih berat, mengingat tuduhan kali ini melibatkan mantan presiden dan isu sensitif yang menimbulkan kegaduhan publik. Sikap Jokowi yang menolak damai memperkecil peluang penyelesaian di luar pengadilan. 4. Skenario pencabutan laporan dalam kurung kecil kemungkinan. Meskipun kecil kemungkinannya, Jokowi masih memiliki opsi untuk mencabut laporan seperti yang diisyaratkan dalam beberapa pemberitaan. Namun pernyataan tegas Jokowi dalam menolak mediasi menunjukkan bahwa ia ingin menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, kemungkinan pencabutan laporan tampaknya sangat tipis. 5. Dampak publik dan karya Roy Suryo. Selain konsekuensi hukum, Roy Suryo juga berpotensi menghadapi kerusakan reputasi yang signifikan. Sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dan pakar telematika, tuduhan yang tidak terbukti dapat melemahkan kredibilitasnya di mata publik. Sentimen di media sosial seperti yang terlihat pada unggahan X menunjukkan polarisasi antara pendukung Roy yang memuji keberaniannya dan pihak yang menganggapnya telah melanggar hukum. Jika terbukti bersalah, citranya sebagai figur publik dapat semakin terpuruk, terutama mengingat riwayatnya yang telah beberapa kali tersandung kasus hukum. Siapa? Pak Budi Ari mengatakan bahwa PDIP ini mengambil bagian dari judul dan terlibat di judul ini, gimana Mbak Puan? Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi. Merasa dikambing hitamkan nggak sih Mbak PDIP? Jangan berspekulasi tapi tolong klarifikasi. Kalau untuk kader yang melaporkan hari ini sudah ada Polda, Mbak? Apa? Kader. Di tengah pusaran isu judi online judol yang kian memanaskan jagat politik Indonesia, Menteri Koperasi dan UKM Budi Ari Setiadi melemparkan bom tuduhan yang membuat seluruh kader PDI Perjuangan PDIP naik pitam. Dengan nada penuh percaya diri bahkan nyaris menantang, Budi Ari menyeret nama PDIP sebagai mitra judol yang diduga menjalin kerjasama gelap dengan jaringan situs judi online yang meresahkan masyarakat. Tuduhan ini bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan seperti petir di siang bolong, apalagi ketika sebuah rekaman audio yang diduga suara Budi Ari beredar luas di platform media sosial seperti X. Dalam rekaman itu, ia tak hanya menyinggung PDIP, tapi juga menyeret nama Menko Polhukam Budi Gunawan, seolah merajut narasi konspirasi besar yang sengaja menjadikannya kambing hitam dalam isu judol. PDIP berada di balik framing ini, mereka yang mengatur alur dana haram itu. Demikian potongan pernyataan yang dikaitkan dengan Budi Ari yang langsung memicu gelombang kemarahan. Tuduhan ini bagaikan bensin yang disiramkan ke api unggun, membakar emosi kader PDIP dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana tidak, partai yang selama ini dikenal sebagai benteng nasionalisme dan perjuangan rakyat kecil tiba-tiba dicap sebagai kaki tangan bisnis haram. Kader-kader PDIP dari tingkat ranting hingga pusat meradang. Mereka menilai pernyataan Budi Ari tak hanya sembrono, tapi juga tendensius, seolah sengaja ingin menyecoreng nama baik partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Di berbagai daerah, terutama di basis-basis kuat PDIP seperti Jawa Tengah dan Bali, spanduk-spanduk bertuliskan Budi Ari, buktikan atau minta maaf. Mulai bermunculan, menandakan betapa dalamnya luka yang ditorehkan oleh pernyataan tersebut. Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, tak tinggal diam menyikapi kegaduhan ini. Dengan wibawa yang khas namun disertai nada tajam yang tak bisa menyembunyikan kegeraman, Puan mengultimatum Budi Ari untuk segera memberikan klarifikasi. Jangan main tuduh tanpa bukti, Pak Menteri. Kalau berani bicara, berani pula bertanggung jawab. PDIP tidak pernah terlibat dalam urusan kotor seperti judi online. Klarifikasi segera atau kami akan tempuh jalur hukum.
Tegas Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 27 Mei 2025. Ia menambahkan bahwa tuduhan ini bukan hanya menyerang partai, tetapi juga menyakiti hati Megawati Soekarno Putri, yang disebutnya terluka atas fitnah yang dianggap keji ini. Puan menegaskan bahwa PDIP tak akan membiarkan nama baik partai diinjak-injak oleh pernyataan tanpa dasar yang hanya mencari sensasi. Tak berhenti di pernyataan tegas, PDIP langsung mengambil langkah konkret. Pada 27 Mei 2025, puluhan kader PDIP mengenakan seragam merah dengan lambang banteng moncong putih berbondong-bondong mendatangi gedung Bareskrim Polri di Jakarta. Mereka melaporkan Budi Ari atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah. Kami tersakiti. Tuduhan bahwa PDIP menjadi dalang framing judol dan terlibat aliran dana haram adalah kebohongan yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Ujar Wiradharma Harfa, advokat senior PDIP. Dengan nada penuh kemarahan di depan awak media. Ia menambahkan bahwa laporan ini bukan hanya untuk membela partai, tetapi juga untuk menegakkan kebenaran dan melindungi martabat rakyat Indonesia yang diwakili oleh PDIP. Sementara itu, Budi Ari sendiri tampak memilih strategi diam 1000 bahasa. Alih-alih memberikan klarifikasi seperti yang diminta Puan, ia justru terlihat menghindari sorotan media. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Menteri Koperasi itu sedang mencari bukti untuk memperkuat tuduhannya, namun hingga kini tak ada pernyataan resmi yang keluar dari mulutnya. Sikap ini justru makin memanaskan situasi dengan netizen di X ramai-ramai mempertanyakan keberanian Budi Ari. Kalau nggak punya bukti, ngapain buka mulut? Sekarang lari kemana, Pak? Cuit salah satu akun di X yang langsung mendapat ribuan interaksi. Di sisi lain, pendukung Budi Ari berargumen bahwa ia mungkin memiliki informasi intelijen yang belum bisa diungkap, namun argumen ini langsung dipatahkan oleh kubu PDIP yang menilainya sebagai pembelaan kosong. Polemik ini kian meruncing dan menjadi sorotan utama di ranah politik nasional. PDIP yang dikenal sebagai partai dengan basis massa militan tampaknya tak akan berhenti sampai Budi Ari memberikan klarifikasi atau permintaan maaf secara terbuka. Bahkan kabarnya Megawati sendiri telah memerintahkan jajaran partai untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, baik melalui jalur hukum maupun tekanan politik. Sementara itu, publik terus memantau menanti apakah Budi Ari akan mampu membuktikan tuduhannya yang bombastis atau justru terperosok dalam lubang fitnah yang ia gali sendiri. Yang jelas, skandal ini telah mengguncang dinamika politik Indonesia, memperlihatkan betapa rapuhnya kepercayaan antar elit di tengah isu sensitif seperti judi online. Akankah Budi Ari muncul dengan bukti kuat atau malah menjadi bulan-bulanan atas kecerobohannya sendiri? Waktu yang akan menjawab. Timnas Indonesia. Hal ini juga menandakan bahwa PSSI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tim melalui proses naturalisasi pemain. Dengan kompetisi yang semakin ketat, setiap pemain harus berusaha lebih keras untuk menjaga tempat mereka di tim. Kehadiran Dean James tentunya memberikan opsi baru bagi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk mengisi posisi bek kiri. Sebelumnya, ada banyak pemain yang beroperasi di posisi tersebut, seperti Calvin Verdong, Shane Patinama, Nathan Tejo Aon, dan Pratama Arhan. Keempat pemain ini sering dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda pada masa akhir kepemimpinan Shin Tae-yong. Namun, dari keempat nama itu, hanya Calvin Verdong saja yang jadi pilihan utama, ungkap Kluivert. The clock struck 12, a New Year's light, a chance to dream, to reach new heights, leave the past, its tears and scars, the future's waiting among the stars. Kabar mengejutkan datang dari Jepang. Mantan pelatih Timnas Indonesia secara tiba-tiba terlihat bertemu secara pribadi dengan Sandy Walsh di klubnya. Momen ini terjadi di tengah kesibukan sang pelatih yang baru saja kembali ke Indonesia pekan lalu untuk mengurus beberapa agenda penting. Pertemuan ini langsung mengundang tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, tidak ada kabar sebelumnya mengenai rencana kunjungan sang pelatih ke Jepang, apalagi bertemu dengan salah satu pemain naturalisasi andalan Timnas Indonesia.
Apakah ini hanya pertemuan biasa atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan? Sandy Walsh saat ini bermain untuk klub Jepang yang menjadi destinasi baru dalam kariernya setelah meninggalkan KV Mechelen di Belgia. Kehadirannya di Jepang diharapkan bisa meningkatkan level permainannya agar semakin tajam saat kembali memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional. Namun, pertemuannya dengan mantan pelatih timnas menimbulkan spekulasi bahwa ada kemungkinan pembicaraan terkait masa depannya di skuad Garuda. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kedua pihak mengenai isi pertemuan tersebut. Namun, momen ini tentu mengundang rasa penasaran, terutama karena mantan pelatih tersebut sebelumnya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan para pemain naturalisasi timnas Indonesia. Apakah ini hanya silaturahmi biasa atau ada agenda tersembunyi yang sedang disiapkan? Apakah mungkin ini ada kaitannya dengan proyek baru yang melibatkan timnas Indonesia? Para penggemar tentu menantikan perkembangan lebih lanjut dari kabar ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada sesuatu yang sedang direncanakan di balik pertemuan ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Begitulah kira-kira adanya. From a homeland full of pride, we stand together side by side. Garuda on. Kabar terbaru datang dari Alex Pastur, analis tim nasional Indonesia yang telah tiba di tanah air. Kedatangannya ini menjadi bagian dari persiapan jelang laga penting melawan Australia pada bulan Maret mendatang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Alex Pastur langsung bergerak cepat. Ia dijadwalkan hadir di berbagai pertandingan Liga 1 untuk mengamati para pemain yang sedang berlaga. Hasil analisisnya akan menjadi data penting bagi pelatih kepala untuk menentukan siapa saja pemain yang pantas dipanggil memperkuat tim Garuda di laga krusial tersebut. Fokus utama Pastur adalah menilai performa individu para pemain seperti kemampuan teknis, taktik, dan kondisi fisik mereka. Selain itu, ia juga akan memperhatikan mentalitas pemain, terutama yang menunjukkan performa konsisten di kompetisi domestik. Australia sendiri dikenal sebagai lawan yang tangguh, sehingga timnas Indonesia membutuhkan pemain dengan kualitas terbaik untuk menghadapi laga tersebut. Kehadiran Alex Pastur diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam menyusun skuad yang solid dan kompetitif. Totalitasnya dalam timnas benar-benar buat kita bangga dan sedikit melupakan kegalauan kita beberapa waktu yang lalu saat PSSI umumkan pemecatan Shin Tae-yong. Begitulah kira-kira narasi ini dibangun. Tak hanya menjadi sorotan di tanah air, berita naturalisasi Jairo Riedewald yang merupakan pemain Royal Antwerp FC tersebut juga menyita perhatian dari negara lain. Forum penggemar sepak bola Vietnam merilis sebuah berita tentang Jairo Riedewald yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Indonesia akan kembali kedatangan gelandang sekelas Premier League, tulis sebuah forum penggemar bola Vietnam. Dilansir dari kanal YouTube Taktik 11 kabar, proses naturalisasi Jairo Riedewald ke timnas Indonesia tersebut juga mendapat berbagai respons dari fans Vietnam. Tim Indonesia lebih terkenal di Vietnam dibandingkan tim Vietnam di tanah air sendiri, tulis seorang fans Vietnam. Mengajar 20 orang Belanda bermain di Piala Dunia rasanya gemilang. Sementara beberapa pemain domestik ada yang duduk di bangku cadangan, ada yang tidak dipanggil. Semakin tinggi mendaki, semakin sakit terjatuh, kata warganet lain. Meski banyak yang melontarkan sindiran kepada timnas Indonesia karena banyak menurunkan pemain naturalisasi, namun seorang netizen berpendapat bahwa Vietnam tidak akan bisa seperti Indonesia dalam menaturalisasi pemain keturunan. Sebab timnas Indonesia hanya menaturalisasi pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Sementara Vietnam memiliki sangat sedikit pemain keturunan. Banyak dari Anda yang iri pada mereka, seberapapun besarnya keinginan kita untuk melakukan sesuatu di Vietnam, kita tidak bisa melakukan hal seperti mereka. Mereka hanya mengimpor orang-orang dari ras campuran yang nenek moyangnya adalah orang Indonesia. Di Vietnam, pemain dari ras campuran sangat sedikit, apalagi yang memiliki kekayaan lebih dari itu. Puluhan juta dolar bersaing untuk turnamen tersebut.
Juara top Eropa seperti Indonesia pergi saja ke Piala Dunia dan bergembiralah. Jika Vietnam bisa pergi ke Piala Dunia dengan cara ini, tidak ada yang akan mendukungnya, tulis seorang fans Vietnam. Benar harus ada uang untuk menyuap, tapi Indonesia tidak kekurangan uang. Negaranya lebih banyak penggemar sepak bola dibandingkan Vietnam, hanya saja prestasinya tidak banyak, timpal fans lain. Nama Jairo Lee The World sudah sejak lama menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran 9 September 1996 di Haarlem, Belanda tersebut memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari sang ibu. The clock struck 12, a New Year's light. Patrick Kluivert, pelatih dengan segudang pengalaman, telah menegaskan keputusannya untuk menjadikan Jay Itzes sebagai kapten tim secara permanen. Dalam sebuah wawancara, Kluivert dengan tegas menyatakan bahwa Jay Itzes adalah sosok yang paling cocok dan pantas memegang tanggung jawab besar tersebut. Jay bukan hanya pemain yang luar biasa di lapangan, tetapi juga pemimpin sejati di luar lapangan. Dia memiliki visi, keberanian, dan kemampuan untuk menyatukan tim dalam situasi apapun, ujar Kluivert. Menurut sang pelatih, Jay Itzes menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sulit ditemukan. Dedikasi, profesionalisme, dan pengaruh positifnya telah menjadi inspirasi bagi seluruh tim. Dia bukan hanya kapten, dia adalah roh dari tim ini, tambah Kluivert. Keputusan ini sekaligus menegaskan keyakinan Kluivert bahwa Jay Itzes akan menjadi sosok kunci yang membawa tim menuju kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Keputusan itu sering dibandingkan dengan kebijakan pelatih sebelumnya, yaitu Shin Tae-yong, yang entah bagaimana sering merotasi ban kapten dari timnas. Banyak yang menyebut hal tersebut adalah ada masalah pribadi dan kearogansian STY yang harus ditaati. Itulah perbedaan signifikan kultur sepak bola ala Eropa dan Asia. Semoga timnas semakin sukses ke depannya. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara terkait keputusan pelatih baru Patrick Kluivert yang mencoret 3 pemain andalannya dari skuad utama. Dalam sebuah wawancara, Shin mengaku heran dan sedikit kecewa dengan kebijakan tersebut, mengingat pemain-pemain itu selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan timnas di bawah kepemimpinannya. Menurut Shin, ketiga pemain tersebut memiliki kontribusi besar dalam mengangkat performa timnas, baik di tingkat regional maupun internasional. Mereka adalah pemain-pemain dengan mental kuat dan kualitas yang sudah terbukti di lapangan. Saya tidak mengerti mengapa mereka dicoret begitu saja, ujarnya. Selain itu, Shin Tae-yong juga mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Ia menyebut bahwa selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, dirinya tidak pernah diberikan target spesifik untuk membawa tim lolos ke Piala Dunia. Hal ini dianggapnya sebagai hal yang aneh dan tidak masuk akal, mengingat Piala Dunia seharusnya menjadi tujuan utama setiap tim nasional. Sebagai pelatih, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Tetapi ketika tidak ada target besar seperti lolos ke Piala Dunia, itu membuat saya bertanya-tanya tentang visi jangka panjang sepak bola Indonesia, tambahnya. Komentar Shin ini memancing beragam reaksi dari para penggemar sepak bola, baik di Indonesia maupun Korea Selatan, yang selama ini mendukung penuh kiprahnya bersama tim Garuda. Kini perhatian tertuju pada bagaimana Patrick Kluivert akan membuktikan keputusannya di lapangan, serta bagaimana timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di masa mendatang. Begitulah kira-kira situasinya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar.